Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul pajak penghasilan. Latar belakang permasalahan. Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpul digunakan untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Setiap perusahaan jasa maupun non-jasa sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud pajak penghasilan, subjek, objek pajak, dan objek pajak BUT? Yang kedua, bagaimana tata cara dasar pengenaan pajak? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kompensasi kerugian? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan penggabungan atau pemisahan penghasilan? Yang pertama, pengertian pajak penghasilan, subjek, objek pajak, dan objek pajak BUT. Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Yang ketiga, subjek pajak badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi CV, PT, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, dan lain-lain. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya, objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 1.
Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Dan yang terakhir, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk objek pajak adalah 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Yang ketujuh, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai WP dalam negeri. Yang kedelapan, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kesembilan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu. Yang kesepuluh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Yang ke-11, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Yang ke-12, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Selanjutnya, objek pajak BUT. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dan kegiatan atau usaha di Indonesia yang kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri, yaitu mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, menjadi pemotong, penyetor pajak yang dipotong dan melaporkannya, serta menghitung pajak yang terhutang dan menyampaikan SPT tahunan. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dengan BUT dan WPDN dikenakan pajak atas penghasilan dari usaha dan kegiatan di seluruh dunia. Sedangkan BUT hanya atas penghasilan dari usaha dan kegiatan di Indonesia saja. Contoh BUT, perusahaan dari Cina yang memenangkan tender pembangunan PLTU, maka untuk membangun PLTU tersebut, perusahaan dari Cina mendirikan BUT yang akan beroperasi selama pembangunan PLTU tersebut. Setelah selesai, maka BUT tersebut bubar dan mengajukan penghapusan NPWP. Selanjutnya, tata cara dasar pengenaan pajak.
Dasar pengenaan pajak adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Secara sederhana, pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan DPP tersebut dengan tarif pajak yang berlaku. Di dunia yang dikenal hingga saat ini dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu penghasilan berbisnis, konsumsi, dan kekayaan. Berdasarkan jenis-jenis DPP, maka DPP dibagi menjadi 1. Harga jual, 2. Pergantian, 3. Nilai impor, 4. Nilai ekspor, 5. Nilai lain. Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan KMK nomor 251 KMK 42 tanggal 31 Mei 2002 terdiri dari pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri, media rekaman suara dan gambar dengan harga jual rata-rata, film cerita dengan harga jual rata-rata per judul film, anjak piutang sama dengan 5%, eksprovisi, service charge and discount, persediaan BKP pada saat pembubaran perusahaan dengan harga pasar wajar, aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan pada saat pembubaran perusahaan dengan harga pasar wajar, biro perjalanan dan pengiriman paket, biro pariwisata dengan 10 kali lipat jumlah tagihan, kendaraan bermotor bekas dengan 10 kali harga jual, penyerahan BKP atau JKP melalui perdagangan perantaran atau juru lelang dengan harga lelang, penyerahan BKP atau JKP dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang. Harga jual atau penggantian dikurangi unsur laba yang diharapkan. Selanjutnya, kompensasi kerugian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengertian dan ketentuan kompensasi kerugian fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak serta kerugian fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh wajib pajak. Dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal. Yang ketiga, kerugian fiskal terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya, hasilnya mengalami kerugian. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Yang kelima, ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal mulai berlaku tahun 2009, sedangkan untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir, apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT tahunan, PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal menurut SPT tahunan PPh tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Yang terakhir, penggabungan atau pemisahan penghasilan. Penghasilan atau kerugian dari sebuah anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun atau pada awal bagian tahun pajak. Begitu pula kerugiannya berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenakan pajak penghasilan sebagai satu kesatuan pengecualiannya, yaitu penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberian kerja yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak dapat
tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Penggabungan penghasilan istri tersebut tidak dilakukan dengan ketentuan bahwa penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberian kerja. Penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Pemisahan penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan suami istri dapat dilakukan secara terpisah apabila suami istri telah hidup terpisah. Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Apabila suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, maka perhitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Kesimpulannya, pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Dasar pengenaan pajak adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Secara sederhana, pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan DPP tersebut dengan tarif pajak yang berlaku. Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sesuai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan oleh kepala keluarga. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan suami istri dapat dilakukan secara terpisah apabila suami istri telah hidup terpisah dan dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisah harta dan penghasilan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.